Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ica Molina dari kelompok 8, Program Studi Manajemen Informatika dan Komputer. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang kami buat dengan tema cara kerja CPU, memori primer, dan memori sekunder. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat juga disebut sebagai otak komputer, karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Dionanda dari kelompok 8 dengan nomor BP 2011000071. Saya di sini akan memberikan pembahasan tentang komponen-komponen pada CPU. Komponen yang pertama adalah casing CPU. Casing CPU merupakan bagian paling luar. Umumnya, casing CPU terbuat dari aluminium dan bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen lainnya yang ada di dalam dari air, debu, dan panas. Casing CPU juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk, hard disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, motherboard. Motherboard juga termasuk salah satu bagian dari CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit, tempat berbagai komponen elektronik dan komponen komputer lainnya saling terhubung, seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan kata. Dalam setiap sistem kerja komputer, proses melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuck data dalam proses operasinya. Adapun fungsi prosesor adalah untuk melakukan pemrosesan data informasi pada komputer untuk mengintegrasikan ke seluruh komponen internal yang ada dalam komputer, serta meningkatkan performa komputer. Keempat adalah RAM, atau bisa disebut Random Access Memory, yang merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah menyimpan data sementara dari satu aplikasi yang dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking juga, penggunaan aplikasi berat seperti game, software, desain grafis. Yang kelima adalah hard disk, atau bisa disingkat HDD, merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data serta media penyimpanan instalasi dan sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak data konvensional yang dapat disimpan. Yang keenam adalah CD DVD ROM, biasanya juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk membaca kaset atau keping CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data keping CD atau DVD dan format lainnya yang sesuai. Yang ketujuh adalah VGA, singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor.
VGA juga dikenal sebagai kartu grafis. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar komputer. Yang kedelapan adalah sound card. Juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka dapat dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Yang kesembilan adalah power supply. Power supply berfungsi untuk memberikan daya atau sumber listrik kepada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi sebagai perubah tenaga DC menjadi AC sebelum dialirkan setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Komponen CPU terakhir yang dibahas adalah cooling fan atau kipas angin pendingin. Fungsi cooling fan penting untuk menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang telah diambil dari memori ataupun informasi yang diberikan dari beberapa perangkat keras. CPU ini hampir sama halnya dengan kalkulator. Namun, CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi yang telah diberikan. Instruksi tersebut kemudian disimpan dulu pada RAM, dan setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut juga dengan alamat memori. Kemudian CPU dapat mengakses data pada RAM dengan menentukan alamat pada data yang telah dipilih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cara kerja CPU. Saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM atau melalui input storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register atau dalam hal ini di operand register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil akan ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Selanjutnya, dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Hidayat, BP 20110008. Saya akan menjelaskan penyimpanan primer. Penyimpanan primer yaitu juga memori utama yang berfungsi sebagai pengingat yang berupa data atau program.
mempunyai dua bagian, RAM dan ROM. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama terdapat arus listrik. Beberapa jenis RAM: Dynamic RAM, SD-RAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, dan EDORAM. ROM adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca dan disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Pinta Oki Lubis, nomor BP 2011000069. Materi yang saya bawa adalah penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau disebut stored memory adalah penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Informasi yang disimpan dapat diambil dan ditransfer pada CPU pada saat diperlukan. Berikut adalah jenis-jenis media penyimpanan sekunder. Yang pertama, hard disk. Tugas dari sebuah hard disk adalah melakukan penyimpanan. Semua yang disimpan di komputer kita ada di sebuah hard disk, bukan hanya dokumen, gambar, musik, dan video, program, preferensi, bahkan sistem operasi. Semuanya disimpan dalam hard disk komputer kita. CD atau DVD. CD atau compact disc adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis, bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. Data direkam di atasnya, kemudian dibaca dari disk yang menggunakan kumparan pengonduksi yang dinamakan head. Selama proses pembacaan, head tidak bergerak sama sekali, sedangkan piring disk bergerak di bawahnya. Yang ketiga yaitu mobile storage. Perangkat mobile pada umumnya dapat menyimpan informasi di 3 lokasi. Salah satunya adalah memori internal. Memori internal pada perangkat mobile terdiri dari RAM, yaitu Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang keempat, Type, merupakan metode menyimpan rekaman, gambar, dan bunyi dalam pita magnetik, berbeda dengan film teatrikal. Akan tetapi, kaset audio sudah jarang kita temui saat ini karena banyak yang sudah beralih ke CD. 5. Floppy disk. Floppy disk ini sering kita sebut dengan disket. Sekarang disket ini tidak hanya beredar, bahkan sudah dalam kategori kepunahan. Yang keenam yaitu zip disk. Zip disk biasanya juga disebut dengan zip drive. Pertama kali diperkenalkan oleh Lomega dengan ukuran 3,5 inci. Zip disk ini mempunyai kapasitas yang cukup bervariasi, antara lain 100 MB, 250 MB, dan 750 MB. 7. Smart card. Smart card adalah media penyimpanan yang mirip dengan kartu ATM dan dapat menyimpan data pada sebuah mikroprosesor tipis yang dibenamkan dalam sebuah kartu. 8. USB disk. USB disk seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seringkali kita sebut saja dengan sebutan USB. Media jenis ini dapat menyimpan data berkisaran antara 128 MB hingga 1 TB. USB sendiri merupakan alat penyimpanan yang dapat digunakan dengan cara memasukkan ke port USB pada sebuah komputer atau portable device. Bentuknya sendiri sekarang sudah bervariasi di pasaran. Ada yang berbentuk boneka, robot, bahkan ada yang berbentuk lempengan tipis saja.